Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sambil menunggu terus aja kita nih. Lawan pengumuman diumumkan pada pian berataan bahwa malam ini penutupan majelis. Nah, jadi minggu kaina libur sudah. Nah, libur. Tapi kita bertemu kaina pulang malam nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban. Mahatamkan dalail mulai jam 10 sampai sahur. Nah, supaya kita termasuk daripada hadis Nabi yang jar Nabi man ahyal layal wajabat lahul jannah. Barang siapa menghidupakan 5 malam diantaranya malam nisfu Sa'ban, maka ujar Nabi orang itu wajib dapat surga. Nah ini, ya mudah-mudahan kawan mengamalkan membaca salawat. Kenapa? Karena ini bulan Sa'ban, bulannya salawat, pasarannya salawat, banyak-banyak baca salawat. Nah, contohnya yang kayak guru kita nih, yang di haul ini, Sidin tenggelam di lautan salawat tuh. Nah, bukan main. Dan kisah sejarah beliau lahir tahu seorang pian beritaan, beliau lahir di Tunggul Irang. Nah, Tunggul Irang itu kampung di Matapura juga, cuma di seberang gitu nah. Tunggul Irang kenapa? Karena di Tunggul Irang itu ada seorang ulama zaman bahari, Haji Abdurrahman atau terkenal dengan Haji Adu. Nah, jadi ayo operator biar storing terus. Jadi Sidin masuk Kak. Ta'al. Jadi Sidin masuk di kampung situ, lahir di situ karena di kampung itu kada bisa dimasuki penjajah. Nah, kada masuk penjajah. Jadi Sidin masuk di kampung situ, lahir di situ, dan beliau kada menyusu kawitan maisak liur Haji Abdurrahman. Namun kita macam-macam susunya, susu denkal, susu Indomil, susunya disebakan ke anak. Lawan ditorakan pentel yang bisa agak lo. Jadi munya inya toha kena membunguli seorang, jadi salah seorang belajar lagi halus. Nah, ya. Dan ulun ini termasuk orang yang mucil. Kenapa? Karena di Manbahari itu bila 3 bulan tes ulun tulak ke Matapura. 3 bulan tes tulak ke Matapura. 3 bulan tes mangke tulak ke Matapura. Karena bawa ongkos-ongkosan tuh. Mah, sanggup aja motor tangki itu. Mana aja Paman? Matapura buat ke zaman Bahari. Nah itu. Dan Bahari kelas itu sebelahan nih kelas ulun, abah guru sebelah belajar Bahari. Jadi sebelahan kelas itu nah. Ulun di sekolahan pinggir sungai, Sidin yang sekolahan hanyar yang beton tuh. Itu sebelahan gitu nah. Sidin mengajar sebelah, ulun belajar sebelah. Bahari gitu. Jadi bila hendak bulik kelok nih, hendak Johor nih. Jadi Sidin naik di beca tuh, naik di beca. Kami ini bersepedaan aja nah. Bukunya kartak tuh bak. Nah, abah guru pakai becak. Wah, bersepedaan tuh. Zaman Bahari itu. Sampai ke musola tuh. Kedelos ajan tuh. Ajan Johor. Nah, itu. Nah, zaman Bahari. Dan beliau itu, abah guru itu lagi halusnya Sidin termasuk orang mahfuz. Dan Sidin kada bisa menukar kitab ini ke kawan.
Jadi bila ada kawan yang tersugih tuh, sidin injam, mesin injam, sidin catat di buku biasa. Ini buku biasa. Karena bila pak pelajaran itu masih ini mendabit lagi. Nah, saking miskinnya tuh bahari sidin. Tapi orangnya legowo masih lepang aja hati. Dan sidin makan nasi itu jar menurut riwayat 13 tahun. Sebungkus nasi dibagi 4 13 tahun. Nah, kita bisa kada sanggup, bisa tertinggalkan bini, bisa tertampar laki. Pau lo tampar. Ada sidin kada. Nah, lawan baju di awaknya nah. Sebutin aja. Kada berganti-ganti. Jadi kisahnya jar anu di bawah perumahan tuh, nya rumah panggung kalau. Nah, jadi nyalai api, didadang api tadi, baju tadi didadang sampai karing. Nah, itu hati perjuangannya luar biasa juga. Mun kita sudah kayak itu, wah bisa hampir sekolah. Bisa kada lagi sekolah. Nah, ini dan banyak keramat-keramat sidin itu. Nah, diantaranya yang ulun mendapati seorang tolak ya zaman bahari pas belajaran tuh, belajaran 5 Tapura bahari masih hutan, cuma di wadah sidin itu sudah ada TV kabel, itu sudah ada. Jadi kita nonton di TV aja sudah ada. Zaman bahari itu masih hutan, sekumpul masih hutan. Nah, jadi ada di rumah tuh TV. Nah, jadi kita nonton TV aja lagi. Nah, saking hebatnya tuh, istimewanya tuh, zaman yang orang canggih ini sudah ada Abah Guru tuh. Nah, sudah disiarkan di TV itu. Nah, kenapa pada hari itu hari hujan? Nah, ulun ini orang mucil, orang pangulir. Jadi buka kitab muka TV nah. Ini TV dia ada kitab. Jadi di TV itu jar Abah Guru mati TV, mati jurang, kena ada petir, mati, kada luas mati, ya babunyi, babunyi. Nah, itu hari hujan tuh, ulun buka langsung sama tepuran, kasih kumpul musola tuh, hujan tuh buka, bujur juga lah. Al ilmu yu'la wa la yu'taja. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu mendatangi. Mungkin kita hendak belajar ya datang ke tempat perguruan. Ulun nih ya pangulir. Hari hujan, nah di TV aja. Menjaga juga. Yang penting kan belajar. Nah, maka kita nih hidup sejaman lawan sedin. Kalau sejaman untuk benar. Nah, Mbah munnya kita zaman Rasulullah kada kawa. Zaman itu kelampayan nih kita kada sejaman. Nah di zaman sidinina kita sejaman untuk benar. Yang jar guru ulun tuh apabila hendak menyaksikan kayak apa Rasulullah tuh nah. Ini nah kasih Rasulullah diputar ulang waktu Abah Guru meninggal tuh. Nah, makanya banyak ujar Abah Guru Handil tuh banyak orang-orang seorang murid itu menganggap gurunya itu bersahadat lawan paguruan. Kenapa? Karena yang dihiga gurunya sudah seikungan Rasulullah sebukuan. Yang kada merasa kada masih di Jembayan, berarti ada di Jalan Paget tuh. Kira-kira antri. Nah ya kalau apa ya Jalan Pagat, kita datang nih langsung jadi ceramah, duduk setempat minum lo, langsung sin ceramah. Dan adalah nama beliau di masa kecil Kusyairi. Nah jadi mau ngaran terbaik ganti hijrah ngaran, sidin aja hijrah. Mbah ngamaran sini Kusyairi kalau diganti Muhammad Zaini. Muhammad Zaini bagus. Mungkin lapar sudah nih. Lapar.
Ya kalau Mbah berarti bermaulid, bernasir, bakar sudah kalori ini, habis jadi paloh dah. Dan adalah radhiyallahu an pernah pula beliau itu bermimpi dan bertemu dengan cucu Rasulullah SAW dan Sayyidina Hasan Husain radhiyallahu an, dan memakaikan baju jubah putih lengkap dengan sorban, hingga memakaikan keduanya akan pakaian itu kepada radhiyallahu anhu, serta memberi nama dengan keduanya dengan nama Zainal Abidin. Nah, atau perhiasan yang cantik. Untungnya untung aja ada juga orang berkata untungnya ya orang bisa mendapat lawan Sidin. Ya Allah, untungnya bersalaman lawan Sidin ya. Untungnya memandang Sidin. Yang untung lagi yang kada bisa mendapat lawan Sidin. Ya Allah, tapi hati mahabbah lawan itu untung lagi. Makanya ajar Nabi akan datang kena satu masa yang umatku itu kada bisa mendapat aku, bersalaman kada bisa lawan aku. Ya Allah, sudah nyebut tetap muka, sapiring sama makan lawan Rasulullah bisa. Tapi orang itu cinta lawan Rasulullah. Nah ini umat kebanggaan Rasulullah. Kita kayak itu juga yang kada bisa mendapat. Ya, jangan minder. Artinya aku harus bisa mendapat guru. Untungnya ya, jangan kayak itu. Kita untung lagi, walaupun kada bisa mendapat, bersalaman, menatap muka, tapi kita cinta lawan Sidin, termasuk orang yang beruntung juga. Jadi jangan sedih hati, bergembira aja. Apalagi ini bulan salawat. Jangan kada bersalawat. Salawatnya yang bujur juga. Yo, jangan salawat. Jangan yang bujur salawatnya. Dan Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, jadi setiap orang yang menuntut ilmu agama itu pasti diangkat Allah derajatnya. Derajatnya tinggi. Lawan pulang derajat itu taknya tak jukung. Kenapa jadi tak jukung? Artinya tinggi benar derajat pangkat orang yang ilmu itu. Nah, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Parak. Jadi artinya derajat orang ilmu itu tinggi benar. Allah Ta'ala memberikan derajat, artinya taknya tajukung. Kada kawa dihinggani kayak apakah pangkat orang itu kada kawa saking tingginya. Maka orang ilmu ini termasuk daripada warisnya Nabi. Waris apa? Waris sebab ilmu tadi, ngarannya juriyat di sabab. Jadi bila ditakuni pian bakula lawan Nabi, bakula jangan ngare bakula, aku juga kada tahu. Nah, jangan kita bakula lawan Nabi, bakula parak lagi. Nah, itu aja sekelumit daripada kisah-kisah orang-orang soleh. Menurut Allah Ta'ala mengampuni kita dosa kedua kita, bapak kita, dosa jiran tetangga kita, dosa kaum muslimat. Allah Ta'ala mengabulkan hajat kita, hajat dunia hajat akhirah. Selanjutnya kita persilahkan kepada Kakanda Muhammad Kanda Haji Saparudin, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuri min ayatina innahu samiul basir. وقال الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آيات لعلكم تهتدون. وقال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Yang sama-sama kita muliakan para habaib dan syarifah di sini dan dimanapun berada. Mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur Habib dan Syarifah dan mensehatkan badan beliau dan mengabulkan hajat beliau dan mudahan kita masuk surga berkat beliau. Kemudian yang kita muliakan para guru-guru kita, wabil khusus yaitu sahibul majlis Guru Muhammad Yasir ya beserta keluarga. Ada Guru Hanif dari Banjar sini. Yang siapa? Ban, ada Guru Aang dan dua bil khusus ayahnya kita Guru Haji Muhammad Tanar dan para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur dan yang semuaan yang kita hormati para hadirin hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada malam ini dikumpulkan Allah Ta'ala di tempat ini dalam acara yaitu Isra Mi'raj ya. Kemudian haul daripada Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau digelar dengan guru sekumpul. Mudah-mudahan kita semua dapat barakah, dapat rahmat dari Allah. Barakat kita memperingati Mi'raj dan haul daripada kekasih Allah dan pencinta Nabi Muhammad. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Sayyidul Wujud wa Imamun likulli mawjud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, bulan Rajab sudah berlalu pada tahun ini. Mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi Rajab, bulan Rajab bagi kita semua dan memberkahi bulan Sya'ban, dan Allah semoga memanjangkan umur kita sampai ke Ramadan. Jamaah sekalian rahimakumullah, Rajab ada 3 huruf, ra jim ba. Ra itu Rasulullah, jim itu Jibril, ba itu Burak. Jadi Jibril malaikat tidak memisahi Rasulullah, Burak binatang tidak memisahi Rasulullah. Berarti orang yang tidak memisahi Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, berarti orang itu dapat karamat atau dapat anugerah yang banyak. Rahmat Allah Subhanahu wa taala turun atas orang yang berparak lawan Nabi. Dengan banyak bersalawat kepada Nabi, salah satu mendatangkan rahmat Allah. Dengan mengingat-ingat Nabi Muhammad, memuji Nabi, salah satu juga daripada yang mendatangkan rahmat Allah. Coba pikirkan, seperti burak itu binatang, tapi jadi mulia binatang burak itu. Kenapa? Karena ditunggang oleh Nabi Muhammad. Jibril malaikat, karena senantiasa berkhadam kepada Nabi kesana kemari, maka Jibril mulia. Dan kita para umat Rasulullah, apabila datang bulan Rajab, kita memperingati hari Isra Mi'raj yang terjadi pada diri beliau, maka kita menjadi mulia karena Rasulullah. Datang bulan Maulid, kita memperingati hari lahir Nabi Muhammad, maka kita menjadi mulia karena kita ingat lawan Nabi Muhammad. Walhasil, orang yang dekat dengan Nabi maupun mengingat Nabi maupun memuji Nabi, bersolat kepada Nabi, mutabaah lawan Nabi, mengikut sunnah, mengerjakan sunnah Nabi, maka orang itu dapat keberuntungan rahmat yang luas dunia wal akhirah.
maka yakin dan percaya seberataan ini ahli surga. Kenapa? Karena kita mencintai orang yang sebab dialah Allah menciptakan surga. Rasulullah bersabda, "Man ahabbani kana ba'idul jannah." Siapa lawan aku kena cinta lawan aku, maka sama-sama aku mau surga. Kayak apalagi Nabi Muhammad, modal cinta aja, modal sayang. Bukti sayang mau menurut, bukti sayang mau berselawat, bukti sayang kita mau mengingati Nabi. Nah ini bukti kecintaan lawan Nabi adanya bulan Mi'raj. Walaupun bulan Mi'raj sudah habis di tahun ini, akan tetapi kita dengaran cinta ini walaupun habis bulan, karena Mi'raj itu bulannya, tapi pekerjaan Mi'raj setiap waktu sembahyang 5 waktu, makanya untung benar. Ini kita masuk Sya'ban. Kenapa Sya'ban jadi mulia juga? Tadi bulan Rajab Mi'raj mulia karena Nabi dimi'rajkan. Bulan Sya'ban kenapa dimuliakan? Karena ujian Nabi Sya'ban syahri. Sya'ban itu bulanku. Kenapa? Karena turunnya, salah satu sebabnya turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah ini kenapa sudah setengah bulan dan nisfu Sya'ban. Kalau kada khilaf malam Senin lah, malam Senin Guru Yasin lah, malam Senin Sya'ban kita nisfu Sya'ban membaca Yasin di situ 3 kali berniat. Imbah itu pulang sembahyang tasbih, maghrib berjamaah, isya berjamaah, membaca tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berapa kali baca? 2375 kali, supaya selamat berataan, selamat daripada malapetaka kita mohon Tuhan, selamat daripada nangkandaka karuan, selamat daripada corona nah macam-macam selamat, penyakit daripada, selamat daripada disariki bini kawin. Nih pagi tanar selamat sering daripada sariki disuruh lagi. Nah, ini nasib baik kita ini belum kayak apakah, mudahan baik juga. Nah ini namanya selamat. Imbah itu pulang berdoa, kita banyak-banyak doa mustajab di malam itu. Selama orang tidak mengerjakan, mengakalkan maksiat, maka Tuhan terima tobatnya malam itu. Mudahan kita selamat berataan. Habis itu pulang masuk ke Ramadan. Mudahan kita rajin beramal. Bulan Ramadan bulan umat Nabi Muhammad. Nah Quran nang belum terbaca, nang jarang terbaca, kita bacain sudah. Imbat tuntung bulan Ramadan simpun Quran sudah. Kalau terbaca lagi bakulat. Nah sudah, parak ini sudah dibarasihi dulu, dibaca-baca pulang. Nang tadi rajin baca Quran, koler. Nah ini rajin ini bulan umat Nabi Muhammad. Karena bulan Ramadan ini adalah amal ibadat dilipat gandakan. Nang sunat dibalas Tuhan pahala wajib, dan nang wajib sampai dibalas Tuhan 70 lipat ganda. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Gara-gara siapa? Berkat siapa? Berkat Nabi kita Muhammad. Jadi kerja lagi yang lain, semuaan itu berkat Nabi kita Muhammad. Kenapa Guru Yasir mengadakan acara mengambil berkat Nabi Muhammad? Kenapa kita jadi membesarkan Sya'ban mengambil berkat Nabi Muhammad? Membaca salat mengambil, semuaan kita mengambil berkat Rasulullah. Karena tidak ada di alam semesta ini berkat kecuali berkat Nabi Muhammad. Hatta si wali, sekalipun wali besar, wali kutub, semuaan mengambil berkat Nabi Muhammad. Karena Nabi bersabda, innama ana qasim wallahu mu'ti. Aku je Nabi yang untuk membagi, sedangkan Allah yang memberiku untuk membagi-bagi. Jadi kita mengambil sesuatu lawan Nabi, sedangkan yang ampun di Nabi itu ampun Allah. Allah berisi rahmat yang banyak diserahkan kepada Nabi. Lalu Nabi membagi kepada kita.
Jadi semuaan berkat itu di tangan Rasulullah. Jadi kalau kita membesarkan Nabi, di dalam kitab dikatakan itu semakin kuat kita berpegang lawan Nabi, berparak lawan Nabi, beringkut lawan Nabi, semakin banyak jua dapat Allah memberi kita gara-gara kita berparak lawan sang kekasihnya. Lihati guru sekumpul. Guru sekumpul mulai kekanakan sampai tua. Sini kada pernah melupakan Nabi. Bertambah asik membawai keluarga Sidin, membawa murid-murid Sidin, membawa alam semesta untuk membesarkan Nabi Muhammad. Coba kita lihat karamatnya luar biasa. Setiap tahun besar haulnya, bahkan sampai ke seluruh Indonesia, sampai ke Hadramaut di haul orang, sampai di Mesir. Ulun semalam dulu 2 tahun lalu di Mesir, melihat orang Mesir mahaul guru sekumpul. Ayo, amun Indonesia ini biasa, ini sampai ke luar negeri, dan jarang kita mendengar nang kayak itu, nang di haul orang kayak itu. Kenapa? Kenapa gini kayak itu? Karena Tuhan yang memberi, bukan kehendak guru sekumpul. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Tapi kenapa? Pasti ada sebab. Kulin sebab. Kenapa sebabnya? Sebabnya guru sekumpul kada pernah memisahi Nabi Muhammad. Hidup dan gerak dan diam Sidin di dalam mahabbah kepada Sayyidina Muhammad. Siapapun dia, siapapun orangnya, apabila asyik lawan Nabi, diberi Tuhan maqam. Contohnya guru sekumpul. Nah, kita kadang ngalih-ngalih karena di kampung kita, di apa ngaran tuh, di wilayah kita Kalimantan, maka kita syukur. Ini termasuk nikmat Tuhan juga nih guru. Nikmat Allah Tuhan berikan wali di kampung kita. Artinya kampung kita diberkahi Allah. Tuhan memandang di kampung kita dengan berkat wali tersebut. Nang guru sekumpul ini Sidin 1000% mutabaah lawan Nabi. Ayo, lawan Nabi. Dan orang-orang nambah karamat tuh berataan, orang bakaramat diziarahi orang nang kayak wali Songo, wali apa lagi tuh nang di sini Pangeran Igomo, Syekh Abu Talha, apa lagi tuh Kutai Lama, Kutai Baru. Ya, lama dan baru lain. Ayo, lengkap. Kenapa jadi dimuliakan, diziarahi orang, di haul luar biasa? Karena hati beliau, jiwa dan raga Sidin ta'alluq sama Sayyiduna Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa alih wa man bin Nabi ta'alluq. Nang ta'alluq lawan Nabi, ta'alluq berhubung, bersambung. Jadi kita nih nang orang pintar itu, orang yang ketujuh menyambungkan dirinya, hatinya berhubungan, kontak batin lawan Habibuna Muhammad. Kalau kontak zahir, ya sembahyang menurut Nabi, itu kontak zahir. Liwat guru kita belajar kontak zahir. Kalau kontak batin, iya nang perasaan tuh, rasa Nabi nang sembahyang, rasa Nabi seakan-akan, Nabi nang sembahyang seakan-akan. Anta budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Maqamul ihsan, engkau menyembah Allah seakan-akan ikam engkau melihat Allah. Tapi mustahil kita bisa melihat Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau ikam Sidin di Nabi kada bisa melihat Allah, pastikan Allah yang melihat kita. Pasti Tuhan melihat kita. Walaupun kita kada melihat Allah, tapi Allah yang melihat kita. Ini maqam muraqabah. Rasulullah dilihatkan oleh Allah, melihat tashhadu fi hadzatul dzat. Dan Allah memandang zat Nabi, zat Nabi memandang zat Allah di dalam hadrat yang satu.
Nah itulah Nabi kita luar biasa. Nah kita asik lawan Nabi, asik lawan Nabi. Makanya kontak batin ini perlu lawan Nabi Muhammad. Lain kalau bubuhan hantu banyu, inya kada tahu di kontak batin, inya kontak zahir aja. Bilanya lain pada batin, bilanya lain pada zahir, disalah-salahakannya, dipadakannya di zaman Nabi ke dada. Ina ini nih bubuhan nang hantu belau ini. Di zaman Nabi itu banyak enak ke dada, muhai kam ke dada juga. Ya kalau kita ini kan karena cinta. Kasanakan dikit, halak batu kok ya. Nah, kita ini kan hendak dengar orang cinta itu nah orang cinta itu mesti hendak apa ngaranya itu pasti hendak menuruti, bujur kada? Coba kita contohkan ini nang namanya nang realita aja lang ini. Nang kaya orang tuh hendak menuruti Roma Irama. Ya, padahal inya lain Roma Irama, inya Ugin Irama, tapi karena ia cinta lawan Roma Irama hendak menuruti, belajar siang dan malam, belajar piano, belajar melodi, melodi cinta, melodi cinta, melodi cinta melodi. Nah, ya kan? belajar ini suara pulang dikekanakan supaya kaya Roma Irama, harapan supaya orang mendengar dirinya kada lagi mendengar dirinya seakan-akan orang mendengar Roma Irama. Inya pun perasaan rasa Roma Irama menyanyi di dirinya. Ini nyanyi lalu pulang gayanya pulang nyak ada kontak batin tadi. Gayanya pulang kayak Roma Irama. Nukar spesial gitar nang kada kepala itu. Larang tuh ngitsidin tak. Sorban pulang diandak loh. Gayanya pulang. Timbah itu bang orangnya ini kada berjanggot, cuma karenanya hendak bode kayak Roma Irama apa ngaran tuh dijanggutinya, nukarnya apa ngaran tuh rumput Jepang, disuruhnya halus diandaknya lah. Nang kayak Roma Irama, nah penyanyinya lah, ya kan, piano mari piano macam lagu Roma Irama macam-macam ya kalau dalam aku berkelana teng tiada yang tahu macam-macam. Ya mana tahu kedua padah bang ya lah. Percis kayak Roma Irama, suaranya dianuakannya kehandakan orang tuh supaya ini rasa Roma Irama. Ini baru kelas dunia kayak ini. Kenapa kita jadi kada mau merasa-rasakan rasa Nabi Muhammad? Ini yang kelas tinggi betul. Merasa-rasakan kada lagi kelas manusia biasa, tapi manusia super luar biasa. Habibuna Muhammad. Makanya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbib. Ya tenang sembahyang benar. Bolong kayak guru Yasir, berminyak harum, berjubah, sembahyang di kamar tuh. Imbah itu pulang pakaian naksi, sembahyang tuh. Inya kan belajar dengan guru itu kan mazharnya Rasulullah. Artinya ilmu yang ada di wadah guru tuh ilmu Nabi. Orangnya berbeda-beda, tapi jalannya saikong aja. Binika tunggal. Orangnya bermacam-macam, tapi ilmu yang dipakai itu ilmu Nabi. Guru Yasir, biasa gurunya guru Yasir ini ilmu itu diturunkan pada ilmu itu juga.
Ilmu ng guru Yasir dari gurunya sampai kepada Nabi. Nah, lalu mengenakan babolang sembahyang. Nya melihat kayak apa Nabi sembahyang di ilmu duduk tadi itu. Cara makan, cara minum, cara tabassum, kurehing, cara duduk. Nah, ini kan orang mempunyai ilmu yang luas ini nang sirah-sirah ini, nang hal-hal Nabi kayak apa cara-cara tuh. Akhirnya 1000%, 100% kawainya menurut sunnah Nabi. Inya kada lagi mengaci gaya-gaya. Jangankan anu gelerek matanya aja kan, kada kayak Nabi kada melereknya. Nah kita kada kawan kayak ini. Lihat di guru sekumpul dulu, guru sekumpul tuh nama amalak di antaranya nama amalakan ampun Rasulullah kasih itu kita bawa umpat. Karena bila melihat guru sekumpul hakikatnya dari Nabi, pahamlah. Lawannya Habib yang wali-wali itu hadiran maut barataan tuh mau umpat gaya Nabi semua, bukan gaya baru, gaya Nabi. Lalu sembahyang. Nah belajar yang guru tadi tuh. Akhirnya inya karam dua Rasulullah. Kalau sudah sebukuan inya karam dua Rasulullah, pandang dalamnya nur sebukuan al ilmu nur Nabi. Ning ini kezahiran Nabi. Nah apa ada lagi asik sembahyang. Lalu apa ujar Nabi? As-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang tuh mi'rajnya orang beriman. Kenapa? Inya taraki terus. Liwat apa naik tarakinya? Liwat Habibuna Muhammad. Nanti gue sekumpul luar biasa. Tapi sembahyangnya itu sembahyang Nabi. Artinya sembahyang menurut ilmu Nabi. Liwat saya belajar, liwat peguruan. Ada juga yang sembahyang cuma kada liwat peguruan. Ala saka hendak. Kada lawan siapa kita bercerminnya. Mun sembahyang kada berguru asa-asalan. Allah. Nah, ngalih hati itu ngalih memandang ampun Nabi Muhammad ini. Nah Allah ada lagi Allah makin masa ada mungkin Nabi sembahyang gini. Iya kah apalagi nampak ucap orang itu makin. Nah makanya belajar sallu kama ra'aitumuni, sembahyang engkau sebagaimana engkau aku sembahyang. Kita kadang Nabi melihat orang-orang nang karam dua Nabi, mengetahui cara Nabi sembahyang. Nah Allahu Akbar. Ini memang bicaranya memang sembahyang aja. Karena nanti sembahyang guru sekumpul tuh wali besar, Habib Umar bin Hafiz wali besar, Syekh Maliki wali besar, semuaan sembahyang pian. Ya kah? Wali kota sembahyang, gubernur sembahyang, presiden sembahyang. Ini RT lain, wali lain, timbul ada sembahyang. Nah siapa yang diturut? Nah itu alhamdulillah di kampung sini ahli ibadat berataan, ahli surga berataan gak ada gampangan. Kenapa? Cinta lawan Nabi. Nah sembahyang dibagusi ya kepala kopiah. Nah dibersih ya minyak harum. Ini minyak angin, minyak angin babaya harum kelimpanan mata aja minyak angin. Nah Allah Akbar. Membolang kayak guru Yasir lengkap sanatnya guru Abdur Bahari. Iya oleh lengkap kan. Belajar juga mumpung ada guru Yasir mengambil ijazah sini bagus. Mengambil ijazah kawin kada mungkin. Sidin aja kalang kabut juga ndak kawin kada kawal juga. Yakin sudah kada kawal lah. Kalau pina siop. Yalah. Nah, mau lah abah kawin lagi. Ada mau so kayak apa? Lain itu nah, anak ulun nah. Nah, ini aja anak kawin juga. Nah itu nah. Upiah aja mau kada belajar pian. Amu kada belajar ya upiah tuh ingin sini kada sah juga lah ingin sini lah.
kada masuk banyak anu. Nah, ada nang sujud itu kayak itu lah. Ini anu Jepang kayaknya. Terbuka aja nih, cuma anu bajunggit. Nah kayak itu nah. Aku contoh sedikit lah. Nah kayak itu nah. Nah. Ada kandangannya. Nah. Kayak itu nah. Itu ngarannya menanduk. Nah. Apalagi amunnya nang kayak ini nah. Maginnya kada sah ini. Ya. Oh ya. Iya kah? Nah, iya kalau kamu kada belajar yang kayak ini, kayak apa kayak ini nih? Kada kawa kita lawas kami dapat. Kada kawa hati kita ini mengenakan tuh lah mengingati Nabi kalau kada pas tadi. Ya kah? Fatihah dibaca wajib hukumnya. Membaca Fatihah itu dengan tajwid wajib. Lalu kalau kita membacaan fasih, ingat kita, oh ternyata inilah yang dikehendaki Rasulullah. Fasih ini bukan bacaanku, tapi hakikatnya bacaan Sayyidina Muhammad. Al-Quran syai'un fasih, syai'un fasih, alladzi unzil alaih sallallahu alaih. Nabi kalau baca Quran bah, dahulu ada orang umpat wan Nabi sembahyang, umpat sembahyang berduaan. Sekali Nabi membaca ayat pertama sajus, tapi sahabat yang ini mendengar Nabi membaca sajus tuh kada berasa, karena nur nang keluar di muntung Nabi itu nur, awak Nabi itu nur, nang keluar nur. Jadi Nabi itu begitu sih membaca Fatihah, membaca ayat, nang mendengar nang ini nah sahabat nyaman benar, lebih nyaman daripada makan wadai, makan macam-macam. Kenyamanan perasaan tuh nyaman benar, lebih dari makan nyaman. Nabi yang baca kayak apa sajus kira kerasaan nyamannya. Tuntung sarakat sambung lagi mana yuk bacaan nyaman. Udah sekumpul aja kita mendengar bacaan nggak ya Pak? Semuanya nyaman nggak? Nyaman nih ya Pak, nyaman benar kayak apa Sayyidina Muhammad. Nah, makanya perlu juga nang bacaan itu bagus bacaannya supaya kayak menurut, tapi dilihat amun Nabi kan kada ada tandingnya, tapi dilihat juga pang kita nih mau jadi imam mentang-mentang bagus suara dilihat juga ini sembahyang Isya 2 juz bacaan panjang kasihan kayaknya bak kami nah aja kayaknya bak kami sini diam. Apalagi bulan Ramadan itu bis maghrib itu kadosa ayat panjang nya rancak itu undangan lah pembukaannya wadah haji anu pembukaan. Nah pembukaan itu kadosa nah panjang ayatnya. Baca ya kuliah kulhu cukup baik karena itu waktu singkat lawan juga orang hendak makan juga kan hendak makan orang belum ke rumah lagi hendak nih BAB macam-macam tau lah BAB behera ada ngalih-ngalih ya kalau ini kada belum balik ke masjid lagi berjamaah
belum lagi imamnya nang laju benar. Ini kan maghrib Yasin nang dibaca. Maka lagu-lagu orang ini lapar parot, nah begorokan bunyi di sini. Lagu aja yang dikajalnya situ, lagu aja yang dikajalnya, orang perlu apa macam-macam lagi. Nah kita ini mesti paham, bilanya ada acara kayak sumet aja, kalau salah lawas makannya dibanyakin, ya kah, makannya dibanyakin. Nah itu belum puasa tah. Jamaah sekalian rahimakumullah, sembahyang yang dibawa Nabi itu asalnya 50 guru sisa 5 atas usul Nabi Musa 50 menjadi 5. Kenapa ujian Nabi Musa jadi kurangi supaya kena umat ikam tuh tanyaman sedikit. Sebab kalau 50 berat 50 itu. Umatku 3 waktu kacau, umat ikam 50 apa jadinya? Maka pinta kurang. Maka Nabi naik ke langit meminta kurangi sampai 45. Turun ujian Musa minta kurang lagi, maka Nabi naik lagi 40. Berulang-ulang kali Nabi naik ke langit memohon supaya kurang, akhirnya sisa 5. Ujian Nabi Musa sekali lagi supaya kurang, Nabi berucap aku sudah supan naik ke atas. Kalau Nabi naik yang terakhirnya maka sembahyang ampihan. Naik bisa ampi kok, tapi kada Nabi kada naik. Kenapa? Supaya syariat itu tetap berjalan. Nabi meliharakan syariat, makanya syariatul hakikah, syariatul Muhammadiyah, syariat Nabi Muhammad yang kita gawi. Jangan kita menyangka nang sembahyang 5 waktu ini syariat kita, bukan. Ini syariatul Muhammadiyah. Makanya syariat ini mulia, sembahyang mulia, puasa mulia, berzakat mulia, haji mulia, ya, bersedekah mulia, kawin mulia. Kenapa jadi mulia syariat ini? Karena syariatul Muhammadiyah, syariat Muhammad. Mun syariat udin kada mulia. Ya kalau Pak Haji Rusli, mun syariat yang lain kada mulia, tapi kalau syariat Muhammad mulia. Makanya Nabi Isa kena turun di akhir zaman, kena inya sidin memakai syariat Muhammad. Kenapa kan berkopiah? Aku menurut Nabi Muhammad, berarti syariat Muhammad. Berarti kalau kita berkopiah menurut Nabi Muhammad, saya mulia kada? Jadi mulia karena diandaki Muhammad, maka Allah memandang kepada kita. Kita berkopiah dipandang oleh Allah. Jadi amal kita, ibadah kita tuh luar biasa diperhatikan oleh Allah. Kenapa Allah memperhatikan kita? Karena syariat Muhammad. Makan tangan kanan. Kenapa tangan kanan? Karena syariat Muhammad. Aku menurut syariat Muhammad. Nabi Muhammad bersyariat, ujar sidin, sunat makan tangan, bukan sunat memakan tangan kanan, bukan. Sunat makan pakai tangan kanan bagi yang mampu. Tapi kalau nya setrok, boleh aja nang kiri. Ini ada udur, jangan dipaksa. Nah, ada nyaman. Sunat tangan kanan. Kenapa tangan kanan? Memakai syariat Nabi Muhammad. Nang jadi nilai tambahnya itu tak pakai syariat Muhammad. Jadi ngaran Muhammad itu mulia. Ayo, hebat kada? Ulun membukakan namanya, membukakan lawan dirun sendiri. Mudahan sama-sama kita berkat Nabi Muhammadnya.
piannya tahu berataan seluruh tahun kampung sini tahu pada guru dasar menerangkan cuma udah memakaikan pahala pian berpahala aja menerangkan walaupun pian tahu tapi sama-sama dengan mendengar ini berpahala bertambah menambahi pahala benar iya kah sembahyang berkopiah syariat Muhammad makan tangan kanan syariat Muhammad minum tangan kanan syariat Nabi Muhammad. Kenapa jadi minum haus? Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanan. Bismillah. Syariat Muhammad. Nabi Muhammad tidak berkata, tidak memperbuat kecuali bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kami bismillah? Lil itba, aku menurut Nabi Muhammad. Tangan kanan ya kah memakai baju tangan kanan memacu baju bang tangan kiri memakai sandal tangan kanan keluar rumah tangan batis jengkaung mana ya gurah iyalah nah masuk WC batis siapa yang menggawiakannya gawian siapa gawian Rasul bilanya gawian Rasulullah hakikatnya gawian Tuhan selesai zahirnya Rasulullah hakikatnya datang daripada Allah zahirnya Muhammad hakikatnya Allah karena zahirnya Nabi namanya Nabi siapa la tataharraku dzarratun illa biidznillah kada bergerak sejarah kecuali izin Allah ini Sayyidina Muhammad siapa yang menggerakkan ujian Nabi walladzi nafsi biyadih diriku di dalam kekuasaan Allah la haula wala quwata illa billah bikana makana wa biyakunu ma yakunu Nabi masuk WC batis kiri umpat jua kita menggawi syariat Muhammad ya kah jangan beluncat masuk WC nah, kalau pila tadangsar amun kita itihi guru kita itihi biar halus dulu hendak masuk WC dalam hati berucap nah aku mau umpatin nabiku Allahumma sholli ala Muhammad kiri kadusan tinggi-tinggi ilmu ini sudah ada nilai sudah dipandang Tuhan tuh karena cinta lawan Nabi makan tangan kanan minum tangan kanan ya kah kalau mandi junub sunat nang kanan menganan ya kalau sunat menganan sini 3 kali sini 3 dan sunat 3 kali kayak itu kalau sekali wajib nang 3 kali wudu 3 kali nah tangan kanan kalau muha bang membasuh muha kedusan itu kanan sekaligus saja lah dubah wahidah cukup sekali aja jangan kan di sini semua syariat itu bebulik kembalinya kepada Sayyiduna Muhammad imbah itu pulang menandak tangan Allahu Akbar nang kanan di atas kiri di bawah siapa? Itu syariat Nabi Muhammad jangan dibalik Allahu Akbar nang kiri di bawah nang kiri di atas nang kanan di bawah nang cucu betakon kaye tak salah pian kaye ulun belajar di madrasah kada kaye itu nang kanan di atas nang kiri di bawah kenapa pian nang kanan di bawah nang kiri di atas sarik kayaknya babi bisa sukunya babi bisa benar aja hanya tahu saya mau jurakan sini nah hah sarik kayak babi bisa ya saya mau jurakan guring pulang menghadap nah sunat kalau ilah nah menghadap kiblat sebelah kanan kayak orang di dalam kubur tuh orang mati di apa dirabahkan di sebelah kanan gitu nah tuh kiblat sudah nah kayak itu
Wajib hukumnya menghadap kiblat. Kalau nya kada menghadap kiblat wajib dibongkar. Ya kah? Kenapa inya mati? Dia angkat jadi dibuat di situ. Karena inya kada kau bergerak lagi. Diangkat dari situ. Saraba kanan. Nah itu untungnya kita hanya sebelah kanan. Itu baru syariat Muhammad. Nabi sembahyang melaksanakan syariat Muhammadiyah. Jadi sembahyang ini syariat Muhammad. Kenapa? Karena sembahyang itu adalah syariat Muhammad yang Nabi langsung membawa dari hadrat Allah untuk kita semua. Jadi hakikatnya sembahyang itu adalah sembahyangnya Muhammad. Sembahyang Muhammad, tulisannya Ahmad. Han, bawaan masa kita kada senang hadiah Nabi Muhammad. Sembahyang hadiah Allah lewat Nabi Muhammad. Sambatannya balik sembahyang kita, sembahyangnya Rasulullah, tulisannya Ahmad, diri huruf alif berdiri. Ya kah? Jangan nangka itu berdiri. Nah, rokok huruf H. Jadi sudah. Ini nang beberapa juga nih ini. Cuma makin diperdalam asik lawan Nabi kita. Duduk huruf mim, sujud huruf dal, maka hurufnya berbunyi Ahmad. Semakin asik lawan Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini yang menyampaikan kita kena kehadrat Allah. Manakala kita langsung kepada Allah, siapa yang bisa bertemu Allah? Nabi Musa itu mana nabi, mana rasul, kada pernah kada kawa melihat Allah, tapi dibukakan Tuhan kawa berkomunikasi. Tahu lah, berkomunikasi bisa berpandiran bisa, berkesah bisa, cuma kada kau melihat jatnya, paham kata Tuhan. Saking pahamnya Nabi Musa mohon kepada Allah untuk bisa melihat jatnya. Ya Allah, kawakah ulun melihat jat pian? Ujar Tuhan, selama-lamanya Musa kau tidak bisa melihat jatku. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW kada pernah minta lawan Tuhan, tetapi Allah sendiri yang kasih Muhammad Tuhan, naik cepat, naik. Kesan apa? Tuhan membukakan zat sifat asma dan af'alnya Allah, dibukakan Tuhan di hadrat Nabi Muhammad. Berbuka Tuhan bertajalli, bernampak Tuhan. Di mana Tuhan bertajalli? Di mana? Apakah di muka? Apakah di belakang? Ada di muka, di belakang ada waktu itu. Waktu Nabi Muhammad Mi'raj, begitu buka mana? Begitu naik, terkejutnya. Kada melihat. Begitu buka, kada melihat kiri, kada melihat kanan, kada ada atas, kada ada bawah. Di mana Tuhan bertajalli? Tuhan bertajalli di diri Nabi Muhammad. Menampak Tuhan di diri Nabi Muhammad, bukan di muka, bukan di belakang, tapi di dalam diri Rasulullah bertajalli. Menampak. Tashhadu fi haddatu. Menampak. Makanya Nabi Muhammad ini kada dilihat sendiri, hanya la maujud. Nabi ditampaikan tanda-tanda kebesarannya. Ternyata kebesaran Tuhan yang paling hebat tanda-tanda adalah wujud diri Nabi itu sendiri. Makanya diri Nabi itu tidak ada sesamaannya. Nah, kita disuruh mensyukuri atas adanya diri Nabi Muhammad. Kita jadi umat Nabi Muhammad supaya kita berparak lawan Nabi. Mendekat. Kalau Nabi mendekat dengan Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih hampir daripada urat leher.
urat leher siapa? Urat leher Nabi Muhammad. Parak benar Nabi Muhammad. Nah kita kada kawa memaraki Nabi, kada kawa maraki Tuhan, kada kawa. Liwat siapa? Liwat Habibuna Muhammad. Makanya Nabi Musa paham masa ini. Aku tidak ketemu sama Allah di dunia. Sekarang aku berada di langit yang keenam, melihat orang yang senantiasa kada pernah berpisah dengan Allah, yaitu Nabi Muhammad. Disitulah Nabi Musa memandang Allah liwat jat diri Nabi Muhammad. Nah ini menyuruh Nabi Muhammad dia bilang boleh ini bukan menyuruh tuh apa, hendak melihat kenyataan Tuhan tuh di situ. Nah kenyataan Tuhan tuh nampak dari Muhammad. Wa tajalliyatin aliyat fi hadratin bahirat. Makanya Islam ini sembahyang, beribadat kita. Kenapa? Mutabaah lawan Nabi. Ternyata ibadah yang paling hebat itu adalah musyahadah kepada Allah lewat Nabi Muhammad. Terutama di dalam masalah sembahyang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. As-salatu min arajul mu'minin. Nah itu jadi sampaikan gue. Biar sedikit mau ada manfaatnya. Ya sedikit aja, yang penting memberikan sedikit tapi berikan. Biar banyak mau kada berikan. Sedikit aja tapi berikan. Nang sedikit nang itu berikan. Banyak tapi kada berikan. Sedikit aja tapi berikan itu adalah sesuatu yang berikan. Bila kada berikan berarti tidak berikan. Nah sedikit aja, jangan terlalu banyak-banyak. Kalau terlalu banyak, kalau pindah kada berikan. Oh ya sedikit aja. Sedikit aja, jangan terlalu banyak, sedikit aja. Nya sedikit, nya mer itu kada lawas juga. Lailan nyola Islam itu aja sedikit, saya berikan. Nah, kita ini mau umpati Nabi sedikit demi sedikit, ya kalah, galil pakalil sedikit, ya kah? Akhirnya, akhirnya itu bila karena ketujuh musyahadah ketujuh, makanya kalimat lagi asyhadu, aku musyahadah, aku menyaksikan Allah. Nang kedua aku menyaksikan Nabi, menyaksikan Allah nang berlaku di mana? Berlaku di Muhammad. Nabi Muhammad nang berlaku nang melakukannya nah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Itu aja waktunya sedikit ning itu juga kita tasahud tuh sedikit benar kada lawas kada. Tapi biar sedikit, tapi dina HP jangan membaca hancur. Biar anda namanya paham, nah diangkat deh. Karena sembahyang ini gambaran daripada mi'rajnya Nabi lawan Tuhan kayak apa. Nah diangkat sedikit, turunkan, jangan naik balawasan. Nah balawasan naik itu ungkat pulang nah berbulat gitu. Nah ini keuntungan kita ini berkumpulan di sini, ya kah? Nah mudahan kita panjang umur sampai ke Ramadan barak datang sudah. Mudahan kita diberi Tuhan, ditolong Tuhan untuk beribadah puasa Ramadan. Nang digawe itu puasa Nabi Muhammad juga. Jadi apa aja beribadah kita rasakan. Rasa nang bagawi itu ada rasa nang merasa itu adalah rasa Nabi andak di awak kita. Adanya kita pernah merasa ke guru sudah serasa Nabi di andak awak kita. Lalu seakan-akan kita nang merasa, padahal berkat Nabi Muhammad tuh. Nah kalau kita rutin musyahadah itu mengatakan itu nah lalu kita timbul rindu lawan Nabi, lalu muntung kada terkira, kada sengaja, langsung berucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya hari-hari assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Katujuh membaca itu
Assalamualaikum orangnya ada berhadapan kayak apa? Mun assalamualaikum mun orangnya ada kayak ada mungkin assalamualaikum, mun orangnya jauh assalamualaihi, munnya jauh assalamualaihi, amunnya di hadapan assalamualaikum. Amun kita asik sudah lawan Rasulullah, mengingati Nabi, berkat Nabi, sembahyang kita ingat Nabi, ini ampun Nabi. Walaupun Nabi itu dari Allah juga, cuma kita kada langsung lewat Nabi. Kayak apa kita anak kada melupakan Nabi, ingat terus Nabi. Kada lupa. Assalamualaikum. Di sinilah duduk Abu Abbas Al-Mursi berkata, "Lau ghaba anni Rasulullah tarfata ain ma aqdatu nafsi minal muslimin." Jikalau sekejip mata aku kada melihat lawan wujud Rasulullah, aku keluar pada agama Islam jasidin. Nah, jika kita di akhir zaman ini salawat kita baca, di akhir zaman ini kita lawan Nabi, nang kita rayu, nang kita mesrai, nang kita agungkan, kita ingat. Siapa lagi? Nabi pulang kada komat Nabi langsung, liwat keluarganya ada, liwat tuan guru kita, liwat orang aulia-aulia Allah. Di situ kezahiran Nabi kita Muhammad. Nah ini mudahan ada barokahnya, Pak. Kalau ada jarum yang patah, ambil. Nanti jak mintuhang alih. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, mudahan kita berdapat lagi. Maksudnya sumur di ladang itu apa? Mari kita menumpang mandi. Sumur di ladang itu artinya sumur di ladang itu hadrat Nabi, itu maksudnya. Kalau ada hadrat Nabi, kita mandian di situ, mandi rahmat. Mandi rahmat, guru nang inna rahmati wasi'at kulla syai. Kita mengambil rahmat Allah di wujud Nabi Muhammad. Itu artinya kita nang kalau ada sumur di ladang, bukan sumur di ladang yang ini maksud di hadrat Tuhan tuh, kita mandian doa situ karena pintu Tuhan tuh Nabi Muhammad. Nah, kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Tapi amun di rumah ada sumur, kenapa mandi ke sumur orang? Mun sudah Nabi ada, kenapa jadi kita kada mensyukuri nih Nabi Muhammad yang ini? Kita melihat dulu sekumpul luar biasa, itu dalamnya Nabi Muhammad. Kita melihat Habib keramatnya, dalamnya Nabi Muhammad. Ilmu sidin, barakat sidin. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Mau ada umur panjang, mudahan kita bisa berdapat awan Nabi. Pokoknya kita bakarasan, kita minta lawan Tuhan lah. Memohon benarnya bersungguh, ya Allah, jangan kau matikan ulun kecuali berjumpa lawan Nabi Muhammad. Keraskan hati ulun supaya asik lawan Nabi Muhammad. Jangan kau pisahkan ulun dengan Nabi Muhammad. Sebab kalau sudah kada terpisah lawan Nabi, alamat tanda orang itu kada terpisah dua Allah. Karena kalau hendak ketemu Allah, pasti lewat Nabi. Ngaling-ngalih mencari kaca, sedangkan kaca ada di mana? Ada di wadah toke. Ngaling-ngalih mencari kaca, kaca ada di gelas. Gelas itu kenyataan kaca. Ngaling-ngalih mencari bilah. Bilah ada dalam buluh. Ngaling-ngalih mencari Allah. Allah nampak di tubuh Nabi Muhammad. Kenyataan Tuhan, tapi bukan Nabi Muhammad Tuhan, bukan. Kenyataan Tuhan ada di Nabi Muhammad. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Mun ada umur panjang, kita kawinkan lagi Pak Haji Tanar. Nah, 40. Bapak berapa? Baru satu itu aja. Insya Allah kena dalam 2001 ini dapat lagi. Saya ya bakarasan tuh bang. Amun wani juga. Kalau ada sumur di ladang, mari kita mandi. Kalau ada umur panjang, doakan ulun mudahan kawin lagi. Ini pakarnya coba. Banyak juga. 2, 3. Nah, 2, 3, 4 namanya. Ji Samsu 2, 3, 4.
Bila sampai 10, nah keok gimana? Tapi ada amalannya ada tuh. Buah delima, buah pepaya, buah durian, buah rambutan, buah limau, buah anggur. Itulah nama-nama buah. Mana buahnya kedadaan jadi kan tadi jadi buah kedadaan. Nah itu jadi sampaikan, ambil yang bagusnya, mudahan kita yang penting bilanya Nabi ridha, Tuhan ridha juga. Kita kan Nabi aja bukannya kita menyembah Tuhan lah, menyembah Tuhan lewat ilmu yang disampaikan oleh Nabi. Ini ajaran Rasulullah. Bila kita kan Nabi, insya Allah kita sampai ke Tuhan. Bila orang ke Tuhan, belum tentu sampai ke Allah. Bilanya salawat pasti zikir. Kalau zikir belum tentu salawat. Orang berzikir la ilaha illallah belum tentu salawat. Tapi kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad pasti berzikir. Karena di dalam salawat itu ada Allah, kalimat Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini keuntungannya bagi kita beratan. Itu jadi disampaikan, mudahan kita selamat dunia akhirat. Lah itu aja disampaikan, mudahan kita selamat dunia akhirat dan kabul hajat. Dan kita doakan guru Yasir mudahan panjang umur, guru Rusli mudahan panjang umur, tapi nyaman juga lah. Ada kisah orang bawa panjangan, siapa pernah hendak mengetok rumah aja pada dihuluan dapat hadiah ganal, ketok rupanya ada yang belum ngetok sekalinya, siapa aja nih Muhammad. Ini sudah panjang tadi, kira-kira selesai. Kita alhamdulillah kedatangan guru kita bersama. Kita doakan guru Saifuddin mudahan panjang umur, sehat walafiat, kabul hajat, dan mudah-mudahan dengan kehadiran orang-orang soleh kita lah, mudah-mudahan kita selamat di dunia akhirat. Wajib kita mencintai orang soleh, mencintai ulama, apalagi kampung kita ini kan alhamdulillah kayak beliau kita cintai, kita sebab kita lelihatan kita 2 menit lagi lah, bertambah sedikit lah. Lilihatan kita lawan Rasulullah itu melihat yang ulama. Makanya ulama tuh warasatul anbiya. Jadi kita melihat zahir guru kita, namun pada hakikatnya adalah Sayyiduna Muhammad. Kenapa dikatakan dalamnya Nabi Muhammad? Karena ilmu yang dibawa oleh guru-guru kita ini ilmu Nabi Muhammad. Bahkan nang kan sembahyang tadi kan syariatul Muhammadiyah, nang bagawinya pun roh itu hakikatul Muhammadiyah. Nah jadi nang bagawi di awak ulama tuh nah, iya syariat Nabi, iya hakikat Nabi. Jadi mencongkong, makanya ulama tuh menerangi alam semesta. Kenapa? Mengandung nur Sayyiduna Muhammad. Lihat ini guru sekumpul sampai sekarang menerangi aja, walaupun beliau di alam barzah, tapi kan orang wali yakin aja orang wali itu hidup kada mati. La tahsabanna alladziina qutilu fi la tahsabanna alladziina qutilu fi sabil amwat bal ahya. Makanya kadada mahaul orang nang hidup. Kita ini kada mahaul bang ulang tahun guru, cuma zohirnya benar mahaul, padahal kada mahaul. Orang hidup nak kayak dihaul. Ini nak kayak guru Yasir nih, jangan dihaul. Acara haul guru Yasir, orang masih hidup. Ulang tahun aja, cuma dengaran bahasa umum mahaul setahunnya kalau. Makanya setahun sekali kita mau menunggu pulang setahun. Tapi kalau nyenang hidup kada bahaulan hari-hari itu. Makanya rancak-rancak ujar guru kita, rancak-rancak mengirimi Fatihah.
nang meninggal tuh dikirimi Al-Fatihah, ya kah? Dikirimi surah Fatihah, karena Fatihah itu bermanfaat benar, hubungan mengikat roh kita lawan perguruan itu dengan Fatihah. Makanya Sabu'ul Masani diberikan kepada Nabi Muhammad. Makanya kita ini kadang orang nang mati aja bang di Fatihah, nang sudah hidup kan di Fatihah, tak hubunginya an Fatihah, dihubungi Fatihah. Fatihah jadi perlombaan kita berhubungan. Jadi banyak apa? Fatihah kita. Makanya orang-orang alim-alim mau guru-guru kita deh, sedikit Fatihah dibaca, menghubungkan roh deh. Iya kah? Itulah. Tapi yang mau nyoba parak ini jangan di Fatihah, bari duit, bari wadai. Masa memberi guru Fatihah? Bismillah ini mau pang? Iya kah? Nah, ini Fatihah. Ini kadang-kadang jangan tuh, kadang makan malah ini. Kadang-kadang ini memuliakan. Memang disuruh kita orang alim lawan Habib beragap behimat loh, mencium ada nang bapulas mencium behimat beragap. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai nang cepet-cepet bulu kasihan. Imba itu mencium pulang behimat hingus ada di sini hijau. Imba itu seorang berduit banyak duit, ia memberi perguruan bahasa mencium. Nah banyu diciupakan, menciupakan duit, kadang mengeluarkan duit, nah kayak apa hendak kabul doa, kadang awak kabul. Artinya kan mesti banyak memberi duit, namanya 100.000, 20 kagesan guru itu kan asa ada pengarasnya jurang tanda sayang tuh. Munnya beribu jamaah. Sekong minta banyak, ada keciupannya, pus, akhirnya gigi palsu guru, tegugur juga kasihan. Orang Habib tuh, penting bener tuh. Habib kali minta duit, guru kata minta duit. Habib kan minta duit kada, sidin sugih nur sabukuan. Cuma kita berpikir supaya berberkah kayak itu nah. Iya kah? Ulun tuh rancak di rumah, ulun pian Habib di rumah tuh, bilanya datang ke rumah, kada boleh tangan kosong, mesti bawaan. Ya kah bawaan tuh mesti. Kenapa? Untung Habib mau belang ke rumah tuh untung. Kenapa? Artinya Rasulullah datang kepada kita. Untung kalau orang alim mau belang kepada kita, nur Nabi itu datang kepada kita. Nah kita ada duit unjuki. Cuma sekadarnya juga. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pada kopong nang nang duit pada kawajo mau kita bisa duit 50.000 beriakan semuaan badannya mau tahan bagus aja mau kada tahan kita minta sidin nyalan. Ini caranya itu. Nah itu supaya kita ini memandang Nabi itu di awak perguruan ya kah, jangan kita lihat ini, jangan dilihat ini casingnya ya, dalamnya Habibullah Muhammad itu kan ada kisah Abdul siapa ngaran tuh ngaran Syekh Sibli. Nah di kitab umat tamu si Sibli ini orang nang karam dua Nabi, melihat kisah ingat ini berkat Nabi Muhammad, ini berkat Nabi Muhammad, sampai sini lawan diri sidin aja kada melihat lagi lawan sidin, nang dilihat sidin berkatul Mustafa. Iya aja guru saya pun mau ucap di sini tuh asrar Rasulullah itu nang berkat Nabi, berkatul Nabi. Ini sudah masak jadi hari-hari neng itu aja nang di ayatnya, hari-hari neng itu aja nang diingatinya, nang diugaknya itu aja, kada lagi nang lain digodoknya. Jangan sampai wala takum minal ghafilin, jangan sampai lalai lawan Habibuna Muhammad. Nah itu aja akhirnya Syekh Sibli ini keasikan istighrak lawan Sayyidina Muhammad. Sampai sin kada melihat lagi sin kada kenal lawan diri, nang kenal lawan Rasul. Rupanya sin aku ni kada ada jua sin memandang asik lawan ugut Rasulullah. Maka dikiau sidin murid sidin, ya tilmid ta'al ke sini aja sidin. Lalu sin berucap, ya tilmid ishhad anni Rasulullah, saksikan aja sidin aku ni Rasulullah. Itu sudah di dalam karamnya. Ini nang hakikat nang bocap guru Yasir bukan nang syariat tadi. Syariat asik sudah ibadah, bersalawat beribadah mutaba'ah zahir.
mutaba'ah batinnya nang batin nang tadi bukan karena sini kontak batin wa Rasulullah. Ya tilmid ishad anni Rasulullah. Faqalat tilmiduhu, maka si murid itu menjawab, karena murid wakana tilmidu sahiba kasfin, si murid ini kasab, dibukakan Tuhan siapa hakikat gurunya tadi. Lalu si murid mengucap gurunya, ujar si guru, ujar si muridnya, asyhadu annaka Rasulullah, ulun bersaksi pian adalah Rasulullah. Nang di dalamnya itu luar biasa. Nah ini kan makom sidin, kita kan ada kawan nurut nang kayak itu. Jangan kita belum sampai makamnya empat dua aku Rasulullah tanpa orang mana lagi. Nah itu lain makamnya. Nah itu ya kah, ini kada tahan lagi, sudah kada tahan lagi, sudah karena kalau lagi ngesahkan. Nah itu disampaikan pada malam ini, ada manfaatnya. Mudahan kita selamat dunia akhirat, mudahan kita bisa menurut Nabi, terutama masalah sembahyang 5 waktu jangan ditinggalkan. Puasa kita para laksanakan, karena itu samuan memarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa mendekat dengan Nabi? Supaya kita jembatan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab, min tahal min taridha. Akhirul kalam, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika ya Rahman bi nabiyyina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya Rasulullah, wa natawajjahu ila rabbina bik wa anna Allah ayyahdiyana bit التوفيق والهداية، وأن الله يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن الله يدخل أسراره في قلوبنا وفي قلوب جماعتنا لقبول إخواننا المسلمين والمسلمات. اللهم أدخل من أسرارك في قلوبنا يا رحمن كما دخلت أسرارك في قلوب عبادك الصالحين وفي قلوب أوليائك المتقين. اللهم اجعل قلوبنا متعلقة بنبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا جميع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم اجمع بيننا وبين نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما يا نور النور يا مدبر الأمور بلغ عنا روحا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحية وسلاما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Dah jamaah anu basusun sebalik. Nah, susun